Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kepada seluruh sahabat Al-Khaliliyah dimanapun kalian berada, kami mengajak seluruh sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah untuk bergabung bersama kami, baik yang ada di rumahnya ataupun yang ada di meja perkopian, untuk sama-sama bergabung dalam kajian kitab Al-Majalisus Tsaniyah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Yusuf. Namun sebelum itu, sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka selayaknya kita harus kenal terlebih dahulu terhadap materi sekaligus terhadap kitab yang akan kita kaji. Baik, beliau merupakan Ustadz Yusuf. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Al-Khaliliyah. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Tanfiziah di Ranting NU Desa Korek. Begitu Ustadz? Iya. Selain itu, sebelum kita masuk pada kajiannya, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu kitab yang akan kita kaji. Mungkin bisa langsung diperkenalkan dulu kitabnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini baru perdana ya. Baru perdana kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu salah satu syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu Arba'in itu artinya 40, Nawawi itu arti karya Imam Nawawi. Banyak sekali kitab-kitab yang berupa Arba'in. Ini diantaranya Arba'in Nawawi. Namun isinya sebetulnya bukan 40 saja tapi 42. Tapi terkenalnya adalah Arba'in Nawawi 40, padahal 42 isinya ya. Itu bonus duanya. Yang mensyarahi kitab ini yang akan kita kaji yaitu kitab Al-Majalisus Tsaniyah. Majalis itu merupakan jamak dari kata-kata majlis. Tsaniyah itu merupakan majlis itu artinya tempat duduk asalnya. Tsaniyah itu artinya yang mulia. Jadi beberapa majlis, beberapa pertemuan yang mulia. Terus pengarang daripada kitab ini atau yang merupakan syarih daripada kitab Arba'in Nawawi adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, namanya beliau Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashani. Beliau merupakan ulama abad kurun ke-9. Berarti dari sekarang, karena sekarang sudah 1445, berarti beliau sudah 500 tahun, 500 tahun lebih kitab ini. 500 tahun lebih beliau mensyarahi kitab Arba'in Nawawi. Mungkin itu tentang sekelumit daripada pengarang atau syarih daripada salah satu syarih daripada kitab Arba'in Nawawi. Mohon izin Ustaz, ini saya ada pertanyaan nih. Kenapa Imam Nawawi itu memilih kitab yang di dalamnya itu berisi 40 hadis? Ya. Kenapa kok enggak yang tebal seperti itu atau lain sebagainya? Iya, terima kasih. Sebetulnya beliau itu Imam Nawawi itu banyak sekali karyanya. Banyak. Di antaranya bahkan beliau mensyarahi kitab Sahih Muslim. Setebal itu beliau disyarahi. Ada beberapa jilid. Di antaranya juga ada kitab Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Banyak sekali karya-karya beliau. Namun mungkin kenapa kok 40? Kan ada sebuah hadis yang menerangkan barang siapa yang mengumpulkan, menghafal 40 hadis, maka ada keutamaan tersendiri mengumpul 40 hadis itu. Sehingga banyak sekali namanya Arba'in itu, bukan hanya Arba'in Nawawi saja, termasuk diantaranya
Syekh Ismail Zain Al-Makki. Beliau juga mempunyai kitab Arba'in, tapi namanya beda, bukan Arba'in Nawawi. Beliau sendiri merangkum mengumpulkan 40 hadis, karena memang mengumpulkan 40 hadis itu ada keutamaan tersendiri. Ya. Terima kasih Ustadz. Baik, sahabat-sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah, kita sudah memasuki, namun sebelum itu saya mengingatkan kepada seluruh sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah bahwa jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Monggo Ustadz, dimulai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana rencananya kita akan membaca kitab Majalisus Tsaniyah, namun nanti saya baca tidak secara utuh, tapi yang terpenting yang pertama yaitu satu hadis, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hadis tersebut. Karena kalau misalkan dibaca semua, karena ini memang mungkin nanti akan jenuh kalau misalkan dibaca seperti hataman kitab ya. Tidak, karena kita nanti akan baca hadis, misalkan satu hadis, kemudian hal-hal yang Al-Fakir anggap penting untuk diulas, misalkan tentang sejarah yang berkaitan dengan hal tersebut, karena kebetulan isi hadis kitab ini ada diselingi cerita-cerita hikmah. Mungkin nanti bisa kita ambil hikmahnya sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama saya baca sekelumit tentang muqaddimah beliau. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil aradin was samawat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyad bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa bihasabi ta'akubil awqati was sa'at. Wa ba'du fayaqul fakiru Abdul Fakir ila rahmati rabbih al-ghani Ahmad bin Hijazi al-Fashani ghafarallahu lahu dhunubahu wa satara fid daraini uyubah. Hadhihi majalisu saniyatun fil kalami 'alal arba'in an-nawawiyah wada'tuha litakuna tadhkiratan li nafsi wal qasirin mithli min abna'i jinsi dhamman ilaiha min al fawaididh dharifah wal mawaidisy syarifah wa nukatil latifah wan nawadir wal hikayat ma takirru bihi a'yunu ulil rugbati khatiman laha bima yahtaju ilaihi qari'ul mi'ad wa tashtaqu ilaihi al ainu wa yashtaqu ilaihi al fuad min majlisin yata'allaqu bil khitami liyakuna kifayatan lil wa'id fi raqa'iqi wal mawa'id. Wa arju minallahi ta'ala ayyakuna khalisan liwajhihil karim wa sababan lil fawzi bin na'imil abadiyil mukim fa innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Amin. Beliau dalam muqaddimahnya dengan rendah hati beliau mengatakan al-abdul faqir ila rahmati rabbih. Beliau mengatakan bahwasanya hadhihi majalisu saniyah fil kalami al arba'in nawawiyah. Ini kitab ini merupakan beberapa majelis yang mulia, yang luhur tentang atau membicarakan tentang hadis arba'in nawawi. Beliau mengarang wada'tuha litakuna tadhkiratan nafsi. Beliau mengatakan mengarang kitab ini adalah sebagai peringatan untuk beliau sendiri wal qasirin misli, dan bagi orang-orang yang sepadan dengan beliau min abna'i jinsi. Terus di dalamnya beliau mengatakan dhamman ilaiha minal fawaid adh-dharifah. Di dalamnya ada beberapa faidah yang indah dan peringatan-peringatan atau petuah-petuah yang mulia. Itu di antara muqaddimah beliau. Izin Ustaz. Iya, monggo. Setiap kita membaca kitab itu pasti pengarang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Al-Fakir, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kitab ini saya tulis sebagai untuk pengingat terhadap diri kita sendiri. Padahal kalau kita kaji dalam kitab itu memang kredibilitas dari pengarang itu bukan orang-orang sembarangan seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Ya. Yang pertama tentunya rata-rata kalau kita misalkan qalal alim al-allamah, berarti
itu berarti syarih, itu sudah syarih, bukan dari dirinya sendiri. Karena tidak mungkin sealim apapun, tidak mungkin beliau mengatakan langsung mengaku bahwasanya dirinya alim alamah. Karena semakin orang itu alim, maka akan semakin paham terhadap dirinya sendiri. Karena yang pantas memang sehebat apapun orang itu, pasti orang itu akan sadar, tentu akan kesadarannya akan lebih tinggi, yaitu semua karunia, nikmat, misalkan kemampuan dan sebagainya itu adalah merupakan pertolongan dari Allah. Sehingga apalagi sekelas ulama yang mata batinnya lebih tajam daripada zahirnya, sehingga sudah pasti beliau-beliau akan dengan tawaduknya mengatakan al-fakir. Kalau kita kan ingin mohon maaf misalkan ingin dikatakan wow misalkan. Tapi kalau orang-orang ulama itu, makanya kita senang membaca karya-karya ulama salafus sholih itu, karena memang setiap membaca itu ada keunikan tersendiri. Lain misalkan kita gambarannya, misalkan kita baca buku novel misalkan, sekali baca kita seakan-akan menguasai isi daripada novel tersebut. Kalau kitab, contohnya misalkan Bidayatul Hidayah atau kitab-kitab yang lain karya-karya ulama soleh, sekali kita baca sekarang, kita sudah kita bahas secara tuntas. Namun setelah kita baca ulang, kita menemukan sesuatu yang baru. Itu termasuk kelebihan daripada kitab-kitab karya ulama salafus soleh. Kenapa? Ya karena diantaranya mungkin karena kita hanya menebak, karena satu niatnya baik, terus didasari hati yang bersih. Keikhlasan ya. Iya, keikhlasan. Jadi niatnya baik, terus hatinya bersih. Misalkan kalau ini mohon maaf Al-Fakir hanya membacakan saja, mungkin ada hal-hal yang luar biasa itu belum sama sekali, jauh masih daripada prakteknya. Mungkin hanya bisa baca, tapi kita sama-sama berusaha. Ya seperti itu. Mungkin saya ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah, sekiranya nanti ada hal-hal yang tidak dipahami, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Monggo Ustaz dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari majlis yang pertama, al-majlisul awal fil haditsil awal. Ini muqaddimahnya juga panjang, tapi saya langsung ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ja'fi wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Yang pertama, beliau memulai kitab ini dengan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Umar radhiyallahu an. Hadisnya beliau mendengar langsung daripada Rasulullah. Apa hadisnya? Yaitu innamal a'malu binniyah. Ini sudah familiar sekali, kita biasa dengar. Innamal a'malu binniyah. Walaupun dipotong ya Ustaz. Iya. Innamal a'malu binniyah itu sudah biasa kita dengar. Ini yang pertama binniyah, dalam redaksi yang lain binniyat, dalam riwayat yang lain binniyat menggunakan jamak. Yang pertama mufrad, yang kedua jamak. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus di belakangnya ada kata-kata wa awim ra'atin yatazawwajuha. Dalam redaksi yang lain menggunakan yankihuha. Jadi seperti itu. Berarti kata Nabi, sebuah pekerjaan dianggap sah itu apabila didasari niat, dan orang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, yakni hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, maka berarti fa hijratu ilallah wa rasulih. Berarti secara otomatis hijrahnya akan diterima oleh Allah dan utusan Allah.
Dan berikutnya wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah karena tujuan dunia yang akan dia dapat, misalkan awi mar'atin yatazawwajuha, atau karena misalkan hijrahnya karena orang perempuan yang akan dinikahi, maka kata Nabi di belakangnya fi hijratuhu ila ma hajara ila, maka sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Nah, seperti itu. Jadi ini tentang hadis yang pertama ini menerangkan betapa pentingnya sebuah niat. Betapa pentingnya sebuah niat. Ini yang berkaitan dengan niat ya, dengan niat. Ini. Terus tadi dikatakan apa namanya, yang pertama rawinya yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ya termasuk salah satu mertua daripada Rasulullah. Karena Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yang 2 merupakan mertua daripada Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Terus yang kedua yaitu menantu beliau yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini beliau adalah merupakan salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau termasuk dijuluki Amirul Mukminin. Sebelum itu sahabat Rasulullah itu bukan julukan Amirul Mukminin tapi Khalifatur Rasulillah. Pada masa Sayyidina Abu Bakar itu panggilannya bukan Amirul Mukminin tapi masih Khalifatur Rasulillah. Itu Khalifatur Rasulillah itu berlanjut sampai masa pemerintahan Sayyidina Umar. Berarti panggilannya Khalifati Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Baru di kemudian hari ini ada beberapa ulama yang mengatakan tentang awal mula Sayyidina Umar itu disebut Amir Mukminin. Oh, yes. Di sini dikatakan wa huwa awwaluman sumbiya bi Amir Mukminin 'alal umum, samahu bidzalik Adi bin Hatim wa Lubaid bin Rabi'ah hina wafada alaihi minal Iraq. Ada yang mengatakan bahwasanya yang memanggil Sayyidina Umar itu dengan panggilan Amir Mukminin yang pertama kali yaitu Adi bin Hatim dan Lubaid bin Rabi'ah. Saat itu beliau menjadi delegasi daripada Irak menemui beliau. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin itu timbulnya dari situ pertama. Baru sehingga menjadi populer berarti Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Wakilah samahu bidzalik Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada yang mengatakan yang menamai Amirul Mukminin pertama kali itu namanya Mughirah bin Syu'bah. Ini ada kil sebuah pendapat. Wakilah bahkan ada kil yang lain, innahu qala lin nasi antumul mu'minun wa ana amirukum fasumiyah bi Amirul Mukminin. Ada yang mengatakan, beliau sendiri yang mengatakan, kalian beliau saat berbicara terhadap masyarakatnya Pak di kala itu, antumul mu'minun, kalian adalah orang-orang mukmin, wa ana amirukum, sementara saya adalah pemimpin kalian. Itu. Jadi ada beberapa alasan. Awalnya bukan Amirul Mukminin tapi Khalifatur Rasulillah. Itu berlanjut pada masa beliau awal-awal Khalifati Rasulillah. Itu panggilannya tidak begitu ribetnya. Setelah mendapat Amirul Mukminin langsung berlanjut sampai Sayyidina Ali dan seterusnya Amirul Mukminin seperti itu. Oke. Sayyidina Umar itu merupakan salah satu sahabat yang luar biasa, bahkan Rasulullah sendiri sampai mendoakan beliau sangat diharapkan untuk bisa masuk Islam. Di antaranya beliau pernah berdoa, Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi habbir rajulain ilaik Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Aba Jahal. Nah, jadi Nabi itu pernah berdoa, ya Allah muliakan Islam, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dua orang laki-laki, dengan salah satu bihabbi rajulin ilaik, dengan dua orang laki-laki yang paling engkau cintai, yaitu Sayyidina Umar dan Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Ternyata oleh Allah yang dikabulkan itu adalah Sayyidina Umar yang masuk Islam. Sayyidina Umar itu meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah, tidak kurang itu disebutkan beliau meriwayatkan 539 hadis.
Izin Ustaz. Iya. Sekelumit pengetahuan saya, sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam, beliau merupakan orang yang sangat memusuhi Islam dan Rasulullah. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Iya. Beliau dikatakan beliau sangat tegas, ada yang mengatakan keras, sehingga orang-orang sekarang ketika dakwahnya keras maka biasanya itu dijadikan sebuah tameng. Sahabat saja ada yang keras, ada yang lemah lembut seperti Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman, terus ada yang keras seperti Sayyidina. Nah itu mohon maaf, sebetulnya itu kerasnya seperti apa? Kalau Sayyidina Umar dan kayaknya juga kurang begitu pas kalau misalkan mengkiaskan hal itu misalkan dengan dirinya sendiri. Misalkan Sayyidina Umar itu seperti apa? Ya seperti tadi dikatakan, Sayyidina Umar itu pada awal sebelum masuk Islam beliau begitu kerasnya, sehingga beliau tidak segan-segan untuk memukul dan menyakiti siapa saja yang berani. Tapi oleh Allah hatinya sangat luluh. Artinya meskipun keras, orang tegas orangnya keras, ketika mendengar kebenaran maka langsung luluh. Kalau sekarang misalkan kita mengatakan begini, kan Sayyidina Umar itu orangnya keras. Sekarang kita ada dakwah dengan keras misalkan, dakwah dengan keras. Apakah misalkan dari orang yang berseberangan dengan kita, itu kita yakin itu benar, apakah kita langsung luluh? Kan kenyataannya tidak. Ukurannya salah ya Ustaz. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya hanya dijadikan sebagai tameng saja. Kalimatu haqqin wa uridah bihal batilnya. Seperti itu, hanya dijadikan sebagai alasan untuk. Dan Sayyidina Umar itu keras juga, tidak pernah yang namanya caci maki tidak pernah keluar daripada beliau. Beliau masuk Islam setelah beliau rencana pertama ingin membunuh adiknya sendiri, yaitu dengan iparnya ya. Pada saat itu beliau adiknya sedang membaca Al-Qur'an. Pada saat Sayyidina Umar masuk menggedor pintunya, maka alangkah kagetnya sang adik tersebut karena sudah tahu bagaimana Sayyidina Umar. Disembunyikanlah Al-Qur'an tersebut, tapi dipaksa oleh Sayyidina Umar untuk melihat seperti apa. Subhanallah, ternyata setelah Al-Qur'an itu dengan singkat Quran itu tulisan lembarannya tadi yang tadinya dibaca oleh saudari beliau itu ketemu, setelah dilihat beliau langsung luluh, langsung bersaksi, langsung beliau menyatakan masuk Islam. Pada saat itulah mulai dakwah secara terang-terangan, bahkan beliau berani menentang siapa saja yang ingin menghalang-halangi, maka disuruh tunggu di jalan dan seterusnya. Itu Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu manakibnya luar biasa, biografi beliau luar biasa, banyak sekali hal-hal yang menarik dari rawi daripada hadis yang pertama itu, yaitu Sayyidina Umar. Banyak sekali. Di antaranya ini wa manakibuhu katsirah katanya. Biografi beliau sangat banyak sekali. Minha qissatu Sariyatil Jabal. Di antaranya yaitu ceritanya tentara yang ada di gunung al-masyhurah yang populer. Bagaimana ceritanya? Pernah suatu ketika hari Jumat, beliau saat ingin membaca khutbah, tidak seperti biasanya, beliau tidak langsung naik membaca khutbah ke mimbar, tapi beliau mengatakan ya Sariyatal Jibal sampai 3 kali. Saya ulama sahabat yang ada pada waktu itu sebagian mengira bahwa Sayyidina Umar telah gila. Sampai Abdurrahman bin Auf ya, beliau menerai Sayyidina Umar tersebut. Nah, ternyata benar sekali, setelah beberapa lama ternyata Sayyidina Umar itu bisa melihat langsung bagaimana jarak yang ratusan kilo saat itu tentara muslim mau berperang dalam keadaan terdesak, maka Sayyidina Umar itu mengatakan ya Sariyatal Jabal, disuruh mendengar itu langsung mundur ke gunung dan akhirnya pada saat itu langsung menang. Dan sahabat yang datang dari perangan setelah beberapa saat, itu ada beberapa bulan, menceritakan bahwasanya perang terjadi pada hari Jumat itu mendengar suara sangat keras, ya Sariyatal Jabal, ya saya. Seperti itu. Begitu tajamnya Sayyidina Umar pandangannya sampai
ratusan kilo beliau bisa memantau dari tempat beliau saat mau sholat Jumat. Nah, yang tidak paham pada waktu itu mengira Sayyidina Umar telah gila. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar itu telah gila. Itu minha kisratu Sariyatil Jabal al-masyhurah. Kalau kata bahasa anak-anak sekarang tuh beda kelas ya. Iya, beda kelas. Beda kelas. Mungkin kita sapa dulu sahabat-sahabat Raudatul Ulum yang online, Ustaz. Iya. Ini ada Rois Sanjaya, ini Pak Rois ini Pak. Surabaya hadir. Ini ada sahabat saya Ahmad Wahid Deskap hadir. Termasuk host yang tadi malam Ustadz Zai Suis hadir katanya. Dan ada pemirsa setia di podcast Asatid ini yaitu nama akunnya Saraswati. Miswar hadir di Malaysia Pak Ustadz Yusuf. Katanya salam sama Pak Ustadz Yusuf katanya. Kemudian beliau lanjutkan lagi, alhamdulillah semua alumni menjadi ustadz, aku saja yang belum ricah katanya. Itu mungkin beliau kenal, sampean kenal sama beliau? Ustaz? Iya, kenal. Itu Miswar itu kan abangnya Romli ya kalau tidak keliru. Romli kan ada alumni namanya Romli kan. Iya, iya satu letting dulu, meskipun lebih awal saya, tapi beliau lebih akhir keluarnya. Saya kan sebentar saja mondoknya. Karena saya kemarin lihat di waktunya Ustadz Ishak, beliau itu juga request kapan katanya Ustadz Yusuf jadi pemateri. Mungkin bisa dilanjut Ustadz. Ya. Sebelum kita lanjut tentang isi hadis, kita lanjut dulu tentang biografi Sayyidina Umar sebagai perawi dalam hadis ini. Wa minha ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala atat zalzalatun 'azimah fi zamani Umar hatta kadatil jibalu an taqa 'ala wajhil ard wa dzalika 'aqibal fasli alladhi yusammunahu fasla wa mus amwas fadaraba Umaru al-ardha bidratihi wa qala uskuni ana adlun illam akun ana adlan fawailun li Umar fasakarat wa lam ya'ti ba'daha misluha. Subhanallah. Di antara manaqib beliau diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya dulu pernah terjadi zalzalatun azimah. Kalau sekarang apa ya? Gempa. Apa kalau di Jawa itu lenduh, bergoncang ya. Bukan kalau gempa kan gini ya, artinya rontoh. Ini enggak. Bumi itu bergoyang. Kalau di Jawa waktu saya dulu di Ganjar, saya pertama kali heran, ada apa kok lumari tumbang ya. Goyang ya. Itu zalzalatun azimah. Itu juga pernah terjadi di masa pemerintahan Sayyidina Umar. Hampir sehingga gunung pun hampir roboh katanya. Antaqu ala wajhil ardi. Terus bagaimana Sayyidina Umar, tindakan Sayyidina Umar? Fadaraba Umar al-ardha bidratihi. Kemudian Sayyidina Umar memukulkan cambuknya ke tanah. Wa qala laha, seraya beliau sambil berkata terhadap tanah tersebut, uskuni. Tenang, diam. Ana adlun, saya adil. Kala illam akun adlan fawailun li Umar. Kalau saya tidak adil, maka celakalah Umar. Fasakanat wa lam ya'ti ba'daha misluha. Pada saat itu juga, seketika itu juga langsung bumi yang tadinya goncang itu langsung berhenti, tenang, dan setelah itu tidak pernah timbul lagi yang namanya lindu tersebut. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu hanya cukup memukulkan cambuknya ke tanah, langsung diam. Coba misalkan kita sekarang bisa tenar ini, misalkan sampai seperti itu. Ini hanya beberapa kitab saja yang menyebutkan tentang biografi beliau. Kalau saya sampai kita sekarang punya kelebihan seperti itu, insya Allah langsung viral. Viral banyak. Iya, itu diantara. Jadi beliau pernah kejadian di masa pemerintahan beliau seperti itu. Ada lindu, ada goncang tanah, bumi itu goncang. Biasa kalau sampai 1 menit saja itu akan banyak. Kalau di Jawa itu rumah orang itu retak, pecah-pecahnya. Kalau sampai 1 menit saja goncang itu. Tapi karena sebentar ya, lewat sebentar. Kalau sampai 1 menit, keesokan tetangga-tangga itu sudah banyak yang ngeluh rumahnya gini, roboh, gini dan seterusnya. Itu diantara biografi Sayyidina Umar atau perawi daripada hadis
Innamal a'malu binniyah. Wa minha, kita lanjut biografi beliau, maka tabahu li Naili Misra. Lamma kataba alaihi Amr ibn al-As anna Naila la yazidu ziyadatahu al-mu'tadah illa antul qafihi imra'atu bikrin fa amarahu ayyulqa ilaihi kitabuhu badalal mar'ah. Masyaallah. Pernah suatu ketika di antara biografi beliau katanya adalah maka tabahu sesuatu yang ditulis ini diperuntukkan untuk sungai di daerah Mesir, sungai Nil namanya. Kalau kita dulu pernah nonton film Ramayana kan mainnya di sungai Nil itu di daerah Mesir. Pada saat itu yang jadi gubernur di Mesir itu yaitu Amr bin As. Ini yang rajanya Sayyidina Umar, yang gubernurnya kalau sekarang misalkan rajanya presidennya ya Pak Jokowi, terus yang bawahnya Pak di Kalbar Pak Miji seperti itu. Itu adalah pernah kejadian beliau itu ditugas di daerah Mesir, yaitu namanya Amr bin As. Apa yang beliau laporkan? Anna Nailah la yazidu ziyadatahu al-mu'tadah illa antul qafihi imra'atu bikrin. Kata beliau melapor terhadap Sayyidina Umar, terhadap atasannya Pak Presiden, Pak Amirul Mukminin. Sungai Nil ini airnya tidak mau bertambah sebagaimana biasanya kecuali kalau misalkan harus kasih tumbal dulu. Tumbalnya bukan orang tua, bukan orang jompo, tapi orang perawan ya. Iman-iman ya. Ini kan jadi kalau untuk bertambah airnya pada saat itu harus melemparkan wanita perawan. Bayangkan, itu dijadikan sebagai tumbal. Mungkin ya karena mungkin orang perlu air, mungkin ya sudah banyak korban. Lantas bagaimana tindakan seorang presiden waktu itu, yaitu Sayyidina Umar? Fa'amarahu ayyul qafihi kitabuhu badalal mar'ah. Beliau memerintahkan terhadap Amr bin As tersebut untuk melemparkan tulisan beliau sebagai ganti daripada perempuan tersebut, sebagai ganti daripada tumbal perempuan tersebut. Apa isinya daripada surat Sayyidina Umar yang dilempar ke dalam sungai Nil tersebut? Wa min jumlati ma huwa maktubun fih innaka in kunta tatlu'u min indillah fatlu wa in kunta tatlu'u min indi nafsik fala hajata lana bika. Insyaallah. Beliau dalam isi tulisannya, kalau kamu memang biasanya air itu bisa besar seperti pasang besar, misalkan volumenya tinggi, misalkan itu memang dari Allah, maka silahkan keluar. Tapi kalau kamu keluar memang semaumu sendiri, maka saya tidak butuh. Tidak butuh. Itu isi daripada surat Sayyidina Umar yang disuruh lemparkan ke itu. Bayangkan sungai Nil. Sungai air disurati seperti itu. Kan isinya seperti itu. Artinya kalau memang kamu air misalkan timbul itu memang kehendak Allah, memang dari Allah, maka silahkan timbul. Tapi kalau kamu timbulnya karena memang kemauannya kamu sendiri, maka saya tak butuh. Gampangnya seperti itu. Bagaimana? Fatola'ah. Akhirnya air tersebut timbul. Walam tulqa fihi ba'da dzalika imra'atun. Seterusnya tidak pernah minta tumbal lagi, tak pernah minta tumbal cewek lagi. Seandainya itu berlanjut, mungkin orang perempuan di Mesir sampai habis. Bagian yang cewek-cewek tak sempat nikah ya. Karena harusnya imra'atu bikrin, perawan. Itu diantara biografi Sayyidina Umar ya. Kalau misal ada yang bisa seperti beliau sekarang, mungkin bisa minta suratnya untuk sungai Korek ini. Iya. Apalagi musim kemarau bisa disuruh dipanggil, banyak dapat bayaran ya. Di mana yang airnya tidak ada, kekurangan air, maka tinggal manggil, tinggal disurati. Itu. Ini yang terakhir yang tercatat dalam kitab ini. Wa minha ma qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan kanat ta'ti narun kulla amin ilal Madinah. Ini juga riwayatnya dari Ibnu Abbas. Pokoknya cerita-cerita, hikayah-hikayah yang berkaitan dengan Sayyidina Umar itu rata-rata sahih, paling tidak hasan. Memang Sayyidina Umar itu luar biasa ya sekali. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau. Kanat ta'tinarun kulla amin ilal Madinati syarifah
dulu katanya. Setiap tahun pasti di Madinah itu timbul api setiap tahun. Setiap tahun. Akhirnya fasyakal muslimuna dzalika li Sayyidina Umar. Akhirnya orang-orang Islam lapor tentang hal kejadian itu terhadap Sayyidina Umar. Lantas Sayyidina Umar sebagai presiden, orang yang dilapori pada saat itu menerima laporan, tindakannya bagaimana? Qala li gulami. Beliau mengatakan terhadap membantunya, istilah pembantunya atau budaknya waktu itu. Khudh hadzal rida. Ambil selendang ini ambil. Fa idza ja'atin naru fafrudhu fi wajhik. Kalau misalkan api nanti datang, maka letakkan selendang ini di depanmu. Wa qul ya naru hadza ridau Umar bin Khattab. Dan kamu berkata, ucapkan, hai api, inilah selendang Sayyidina Umar. Itulah api. Tadi orang sudah kewalahan, beliau hanya nitip sorban saja, selendang saja. Disuruh ketika misalkan apinya datang timbul lagi, bilang ini selendang Sayyidina Umar. Coba selendang kita, mungkin makin jadi apinya. Wa qul ya nar hadza ridau Umar bin Khattab fahiya tarji'u li waqtiha. Maka pasti api tersebut akan pulang, akan kembali. Tidak pakai lama langsung balik lagi apinya kan. Kalau sekarang nggak perlu pemadam kebakaran. Terus falamma ja'atin naru dajjatil muslimun. Sudah 1 tahun nih waktunya datang lagi apinya. Datang apinya, orang Islam bergemuruh, sibuk semuanya. Akhirnya tadi fa akhadal ghulamu ar-rida'ah. Pemuda tersebut mengambil selendang yang tadi sudah mendapat wasiat pesan daripada tuannya Sayyidina Umar, wa kharaja bihi ila zahiril Madinah. Kemudian beliau pergi ke kota tersebut di luar. Wa faradahu ala wajhihi. Kemudian beliau meletakkan di depan muka beliau. Kama amaru sayyiduhu, sebagaimana yang diperintahkan oleh tuannya. Beliau mengatakan wa qala ya naru irji'i hada ridau Umar bin Khattab. Hai api, pulang. Ini selendang Sayyidina Umar. Bagaimana apinya? Faraja'at fil hal walam ta'ud. Api tersebut langsung pulang dan tidak kembali lagi. Wa manakibuhu la tuhsa wa fadailuhu la tustaqsa radhiyallahu an. Jadi itu sekelumit yang dijelaskan dalam kitab ini tentang biografi daripada perawi hadis innamal a'malu binniyah. Ini kita masih belum bahas tentang hadisnya ini. Hadisnya. Iya, masih tentang rawinya masih. Mungkin mungkin ada ini Ustadz, masih kita sapa lagi kawan-kawan yang ada di virtual ini Ustadz. Iya. Mas Sued Kalbar menyimak, Sunali hadir, Abdul Manaf Kuburaya, ini ayahnya operator ini Ustaz. Kuburaya hadir. Kepada kawan-kawan sekali lagi saya mengingatkan, apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema, silahkan pertanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu kita akan jawab. Mungkin kita langsung bisa lanjut ke tentang makna dari hadis ini Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang sekelumit biografi daripada rawi daripada hadis innamal a'malu binniyah, kita mulai masuk terhadap isi daripada hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyah. Tadi dalam riwayat yang lain mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini seakan-akan semua amalia itu harus ada niatnya. Seakan-akan seperti itu. Jadi maksudnya hadis ini maksudnya aksari, bukan kulli. Maksudnya yang mayoritas memang seperti itu butuh niat, tapi bukan keseluruhan. Kenapa? Karena memang ada hal-hal ibadah-ibadah tertentu yang memang tidak misalkan membutuhkan niat. Contohnya kita mau adzan, tidak harus
saya mau adzan karena Allah Ta'ala, tidak. Kita cukup Allahu Akbar, Allah, ya, seperti itu. Berarti tidak butuh niat. Berarti dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang diterangkan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini kan pertama seakan-akan memberikan gambaran kita bahwasanya semua amal itu harus ada niatnya. Apakah seperti itu? Tidak. Maksudnya itu innama kan tadi termasuk adatul hasr, adat untuk meringkas. Artinya semua seakan-akan seperti itu, tapi tidak. Ini juga diterangkan di tengah itu. Summa lam anal hasra fi ma dzukiru aktsariyun la kulliyun. Itu yang mayoritas, yang rata-rata memang seperti itu. Artinya butuh niat, tapi bukan berarti keseluruhan. Seperti kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Seperti itu. Nanti kita akan ada pembahasannya seperti itu dalam hadis arba'in ini. Yang pertama. Terus tadi diceritakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan harta yang akan ia dapat, awim ro'atin yatazawwajuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ya niat, berarti nilai hijrahnya tidak sampai ke akhirat, tidak sampai ke Allah, artinya tidak diterima, tidak sampai ke akhirat, cukup di dunia saja. Misalkan ikut hijrah, ini yang diceritakan kan hijrahnya Rasulullah saat dari Mekah ke Madinah. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrahnya hanya sampai fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan berikutnya awi mru'atin yatazawwajuha tadi. Ini asbabul wurudnya hadis ini kan diceritakan ada seorang laki-laki yang ikut hijrah ke Madinah. Ini karena niatannya ingin menikahi seorang perempuan namanya Ummu Qais. Beliau tunangan, orang laki-laki ini tunangan dengan Ummu Qais, tapi Ummu Qais ini tidak mau dinikahi kecuali ikut hijrah ke Madinah. Lah akhirnya ya karena sudah mungkin kadung cinta, kadung sayang, mungkin ikut juga hijrah, sehingga beliau itu terkenalnya muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah Ummu Qais. Berarti ya sampai di situ saja. Kalau hijrahnya tujuannya karena untuk wanita yang akan dinikahi, maka sampai di situ niatnya. Artinya tidak sampai tidak bernilai akhirat. Itu tentang pentingnya niat. Jadi niat itu luar biasa posisinya, sehingga dalam urusan apa saja kita butuh perbaiki niat dalam segala hal. Karena niat itu menjadi penentu. Ketika niatnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik, dipastikan tidak akan baik. Sehingga dikatakan oleh Nabi kan pernah beliau bersabda apa kata Nabi, niatul mukmin khairun min amalihi, kan biasa kita dengar seperti itu. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Karena pada waktu itu salah seorang sahabat ingin melakukan sesuatu, ternyata didahului oleh orang non muslim, tidak sempat mengerjakan. Maka Nabi menyatakan niatul mukmin khairun min amalihi, bukan berarti itu melegalkan niat saja tanpa ada perbuatan, tidak. Tapi asbabul wurudnya seperti itu. Ada seorang sahabat yang ingin melakukan sesuatu, mendengar himbauan dari Rasulullah, ingin melakukan, ternyata kedahuluan orang non muslim. Maka Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Mohon izin Ustaz. Ya. Terkadang dalam realita kehidupan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dalam konteks duniawi, itu sulit untuk digapai Ustaz. Tetapi ketika kita meniatkan karena Allah Ta'ala, itu justru lebih mudah. Mohon penjelasannya, mungkin ada rahasianya itu Ustaz. Mohon coba diulang. Terkadang kita melakukan sesuatu, misalnya
saya ingin melakukan sesuatu dengan niatan ingin mendapatkan dunia seperti itu, Ustaz. Misalnya saya kuliah, tujuannya biar saya dapat gelar. Tujuan dapat gelar biar dapat pekerjaan seperti itu, Ustaz. Tetapi hal tersebut sulit untuk didapatkan, Ustaz. Tetapi ketika meniatkan kita, misalnya saya kuliah karena ingin mencari ilmu, itu justru dengan sendirinya itu datang. Mungkin itu ada rahasia di balik itu, Ustaz. Berkaitan dengan hadis ini. Kita husnudzon ini berarti adalah menurut saya itu adalah sebuah keutamaan bagi orang tersebut yang modelnya seperti itu ternyata dipersulit. Berarti kalau niatnya tidak baik langsung tidak lancar, istilahnya itu seperti itu. Tapi kalau niatnya baik, ikhlas karena Allah, lancar misalnya, itu termasuk menurut hemat saya itu termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak semua, bahkan ada orang yaitu yang ketika niatnya tidak baik malah yang dikasih sebanyak-banyaknya oleh Allah. Contohnya banyak sekali keterangan, misalkan dalam kitab Ihya itu diterangkan ada seorang nelayan yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan fasihnya, setelah dijala dilempar ternyata isinya sangat sedikit. Tapi ketika bismi syaiton malah jalannya sangat banyak. Nah, dari situ dapat kita, artinya belum tentu ya, berarti ini fadl, artinya suatu hal yang harus kita syukuri. Karena berarti ini adalah karunia dari Allah. Artinya orang itu masih dalam tanda kutip masih disayangi oleh Allah ya. Kan ada, bukan berarti kalau niatnya jelek semuanya pasti tidak. Banyak malah semakin lancar. Makanya ada istilah istidraj itu. Semakin orang tidak beres maka semakin lancar. Biasanya orang yang ibadahnya itu santai-santai, waktunya sholat, uring-uringan dan sebagainya, udah itu malah lancar urusannya, kaya-kaya. Nah itu harus hati-hati. Tapi kan yang mempeng, yang sungguhan itu malah kayak seret nih. Repot begini, urusan begini repot, urusan begini repot. Ini husnudzon kita ini adalah termasuk tanda-tanda orang ini dikasihani oleh Allah. Nah, karena Allah itu sayang terhadap kita. Ada karena ketika minta kita langsung dikasih oleh Allah, jangan kita langsung kepedean, artinya seakan-akan kita disayang Allah, tidak, belum tentu. Dalam hikam itu diterangkan ada beberapa tingkatan, ada yang memang oleh Allah itu ketika minta tidak diberi, ada yang ketika minta itu langsung diberi, ada yang diperlambat. Nah, yang segera diberi itu jangan merasa dekat dengan Allah, bisa saja karena Allah tidak senang terhadap orang tersebut, bising suaranya misalkan, tidak senang misalkan, langsung diberi oleh Allah. Ada yang memang Allah senang terhadap rengek-rengeknya, misalkan minta terus karena orangnya tidak mau putus asa, memang keyakinannya sama Allah seperti itu, oleh Allah diperlambat karena memang Allah senang terhadap orang itu. Ada seperti itu. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwasanya kalau misalkan minta sesuatu tidak langsung diberi, misalkan tadi niatnya kurang baik langsung dipersulit oleh Allah, terus itu berarti tidak belum tentu ada, karena banyak keterangan yang kebalikannya seperti itu. Kebalikannya ada yang sungguhan orangnya ternyata tidak bisa, tapi orangnya yang santai-santai malah kaya raya misalkan, ibadahnya udah murad mari tapi dibuat kaya oleh Allah. Memang seperti itu. Dan juga ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, dalam hadis qudsi tersebut diterangkan ada sebagian hamba Allah, kata Allah, yang memang kalau Allah buat kaya berarti Allah akan merusak agamanya, maka oleh Allah dibuat miskin orang tersebut. Ada yang memang kalau Allah buat miskin maka ini akan berbahaya terhadap agamanya, maka oleh Allah buat kaya. Kan Allah yang maha tahu. Kita terhadap diri kita sendiri kadang tidak kenal, banyak hal yang tidak kenal terhadap diri kita sendiri, jangankan terhadap orang lain, seperti itu ya. Ini Ustadz, karena dari tadi operatornya sudah ngasih kode terus Ustadz, mungkin ada pesan terakhir atau nasihat bagi saya pribadi dan bagi kawan-kawan sahabat Raudatul Ulum Al-Kholiyah Ustadz. Iya. Terima kasih, berarti waktunya sudah ya. Iya Ustadz. Ya, terima kasih atas waktunya
Ini kita nanti akan lanjut hikayah-hikayah yang berkaitan dengan niat tadi. Mungkin intinya dari pertemuan kita kali ini, kita harus perbaiki niat, karena apapun yang kita usahakan itu tergantung niatnya. Sehingga ulama kontemporer mengatakan sahih wijhataka takun kullu hayatika ibadah. Perbaiki niat dan motivasimu, niscaya semua gerak-gerik dan perbuatan yang kau lakukan bernilai ibadah. Itu niat. Dan harapan saya kita tetap rajin mengkaji, dan mohon kritik dan sarannya misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, misalkan mohon maaf. Mungkin sampai di sini dulu perjuangan kita kali ini. Insyaallah di waktu yang lain, ini karena masih perdana, ini masih deg-degan, ini gimana ya. Dari tadi ini goyang-goyang gini bukan karena enjoy ini Ustaz. Karena memang mentalnya memang ya, kata sampean itu dunia baru ini. Iya sudah ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Nahdlatul Ulum Al-Khaliliyah yang telah menyaksikan podcast kajian kitab Al-Majalisus Tsaniyah ini bersama Ustaz Yusuf. Insyaallah kajian ini akan dilaksanakan setiap malam minggu, dan kepada seluruh sahabat Nahdlatul Ulum Al-Khaliliyah supaya untuk mengaktifkan kuotanya dan menonton video ini, dengan harapan kita mendapatkan sebuah hikmah dari yang dapat kita ambil dari kitab Al-Majalisus Tsaniyah. Kepada kawan-kawan saya ingatkan kembali, jangan lupa follow, like, comment, and share akun resmi Nahdlatul Ulum Al-Khaliliyah. Dari saya sebagai host, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, baik itu dari kata-kata maupun dari tingkah laku saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.